datang di program Good Love, Good Life. With a good love, we make a good life. Nah, kali ini kita akan membahas tentang anak-anak ABK atau anak berkebutuhan khusus bersama dengan narasumber kita yaitu Kak Evi. Oke, ini Kak Evi Ya, disebut sebagai konselor. ya betul. Boleh diceritain nih, Kak Evi ini dari mana sih konselornya atau biasanya tuh di mana gitu mungkin konselingnya? Kita tuh kita sebut SESEC ya, Self Empowerment and Education Center. Dan kita sendiri tuh juga ada di Haji Nawi Raya, tempat kita ada di sana, terus ada di BSD juga. Oke, ada di Haji Nawi dan di BSD ya. Dan itu memang khusus untuk menangani anak berkebutuhan khusus kah? Iya, jadi sebenarnya SESEC ini sendiri juga memang punya satu metode untuk buat anak berkebutuhan khusus, juga untuk para orang tua ataupun remaja atau siapapun itu yang berhubungan dengan pengembangan diri atau kejiwaan. Pengembangan kejiwaan, tapi tidak menutup hanya sebatas anak-anak ABK. Berkebutuhan khusus saja ya. Jadi general siapa saja tuh Ya, bisa betul. ya. Nah, kita mau ngobrol sekarang soal sisi dari orang tua, terutama ibu. Ketika ibu melahirkan anak dan mengetahui bahwa anaknya berkebutuhan khusus, seringkali kan down. Atau mungkin memang sudah menerima, mencari tahu dan sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik yang bisa dilakukan untuk supaya anak ini bisa mandiri di kemudian harinya, tapi kok tetap aja gitu kadang-kadang ada hari-hari di mana kok kayak ngerasa sendiri gitu ya, padahal sebenarnya mungkin keluarga atau teman-teman atau sahabat-sahabat juga ada di situ untuk mensupport seperti itu. Tapi apakah ini memang wajar dirasakan oleh para ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus? Sebenarnya itu wajar ya, karena kondisinya emang pada dasarnya kenapa? Karena kan sebenarnya anak ABK ini masih dalam tahap golongan yang kayaknya dibedakan banget atau dipisahkan banget sama anak umum. Jadi kayak punya image bahwa ketika kita berada di lingkungan anak ABK atau anak saya itu ternyata anak berkebutuhan khusus, itu seperti sudah ada label yang rusak, label yang salah gitu. Dan itu menjadi sebuah budaya yang akhirnya menjadi turun-temurun. Walaupun kadang-kadang memang di sekelilingnya itu sangat support ya, dan keadaan itu juga sangat menerima gitu. Nah, tapi kembali lagi perlu diketahui oleh para ibu bahwa kondisi itu bukanlah menjadi sebuah hal yang harus dikhawatirkan atau ditakutkan gitu. Karena sebenarnya untuk penanganan anak-anak berkebutuhan khusus ini itu sudah banyak banget gitu. Dan wawasan-wawasan yang memang untuk dikasih ke anak-anak kita ini itu juga sudah sangat beragam. Bahkan banyak juga kok anak-anak berkebutuhan khusus itu sudah lebih berhasil daripada anak-anak umum lainnya. Sebenarnya kondisinya mau itu anak ABK ataupun anak umum yang bukan golongan ABK, kembali lagi ke kitanya, ke orang tuanya. Ketika kita bisa mendidik anak kita dengan konsisten, ketika kita juga bisa memberikan kasih sayang yang tulus sama anak kita, semuanya itu akan berjalan dengan baik dan si anak itu juga akan memiliki tumbuh kembang yang sangat optimal. Jadi nggak usah khawatir, oh anak saya ABK akhirnya masa depannya akan suram. Sebenarnya nggak gitu juga gitu. Anak ibu juga tidak mengalami hal tersebut juga ketika ibu tidak melakukan pendidikan yang baik dan benar, itu juga akan suram. Dan sudah banyak ya contohnya anak-anak berkebutuhan khusus yang berhasil, banyak sekali, bahkan melebihi anak umum ya, seperti itu. Tapi ketika si ibu gitu sedang merasa, aduh kok kayaknya nggak ada yang ngertiin saya nih gitu, orang-orang bilang oke, ini kita bantu, kita ini gitu, tapi nggak ada yang benar-benar ngerti saya nih. Nah, ketika rasa itu datang, ketika rasa kesendirian itu muncul, apakah yang harus dilakukan oleh si ibu? Itu tadi seperti yang mungkin di segmen awal kita pernah ngebahas ya. Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang ibu ataupun orang tua ketika dia tahu bahwa atau anaknya diinformasikan menjadi anak yang bergolongan berkebutuhan khusus gitu ya. Yang pertama adalah mencari tahu wawasan seluas-luasnya. Karena saya percaya sekali ketika orang tua itu sudah mendapatkan wawasan yang seluas-luasnya, sudah bertemu dengan para pakar dan juga sudah bertemu sama para pelaku-pelaku terapis yang memang expert di bidangnya, pastinya itu tidak akan terjadi. Karena pengalaman saya bertemu dengan orang tua yang aktif dalam mencari tahu informasi, mereka sangat tidak mengalami hal-hal itu. Jadi kalau sampai ada orang tua yang seperti itu, berarti masih ada kurang informasi yang belum dia ketahui. Saran saya sih sebenarnya untuk tetaplah
tetaplah mencari informasi seluas-luasnya, tetaplah melihat kembali lagi dari sisi dan perspektif yang positif. Karena sebenarnya ABK ini bukan suatu hal yang harus kita jauhi atau sesuatu yang mengerikan atau sesuatu yang berbeda atau cacat dan lain sebagainya yang setiap orang itu selalu berpikir ABK ini mengerikan gitu, tidak gitu. Jadi kalau misalnya sampai pesan saya sih buat para orang tua ketika mengalami hal tersebut, alangkah lebih baiknya lebih lihat lagi wawasan. Pastinya juga seperti tadi saya bilang bahwa setiap anak itu dilahirkan dengan visi dan misinya masing-masing pastinya gitu. Kita sebagai orang yang beragama dan mempercayai adanya kehendak Tuhan, itu bukan berarti kita harus menderita, enggak. Gitu. Jadi kondisinya ini sebenarnya saya sih nggak melihat anak ABK itu sesuatu yang aneh ya gitu. Karena banyak sekali anak-anak ABK di hadapan saya itu yang sudah berhasil, simptomnya semua rontok dan mereka bisa hidup secara umum dan diterima oleh masyarakat luas. Tetapi kembali lagi, orang tua yang seperti apa bisa melakukan hal itu adalah orang tua yang memang mengikuti rules dan step-step yang tadi. Dan orang tua itu sendiri juga tidak pernah mengalami down atau merasa dia sendiri, karena memang informasi yang diterima oleh para orang tua ini sudah sangat-sangat akurat sekali, sehingga malah justru itulah yang membuat mereka akan berbagi informasi kepada yang lain. Jadi harus terus menggali informasi menambah wawasan lagi seperti itu. Boleh nggak sih sebetulnya kalau para orang tua ini mungkin terutama ibu juga gitu punya me time gitu. Jadi kan kita pernah membicarakan bahwa mendidik atau juga treatment anak berkebutuhan khusus ini butuh konsistensi. Tapi boleh nggak sih si ibu break dulu nih sebentar gitu? Mungkin nyalor atau juga pijit gitu. Boleh nggak sih? Karena kadang-kadang mungkin ada ibu juga ngerasa, aduh saya nggak boleh kayak gitu. Kalau saya kayak gitu saya ngerasa bersalah sama anak saya gitu. Nah ini sebenarnya kalau untuk ngomongin lagi masalah me time, sebenarnya bukan buat ibu-ibu berkebutuhan khusus. Semua manusia itu harus punya keseimbangan di dalam melakukan hal tersebut pastinya. Tapi kapan kita melakukannya dan kondisi seperti apa kita melakukannya, disitulah kita yang memaintain diri kita. Kita sebagai orang yang memiliki nilai kesadaran yang lebih, kita lebih bisa menampung banyak informasi. Kita juga jangan terlalu, kayak bahasa sekarang bilangnya, terlalu baper ya sama keadaan. Kadang-kadang dengan konsep baper yang terlalu berlebihan atau perasaan yang terlalu berlebihan, berandai-andai, itu juga bisa merusak kejiwaan kita gitu ya. Sangat perlu sekali, dan sebenarnya nggak ada masalah juga kok gitu. Bukan berarti ketika saya punya anak berkebutuhan khusus bukan saya berarti jahat atau berarti enggak. Menelantarkan, enggak. Tidak, itu perlu sama semua manusia. Itu buat anak ABK pun perlu, buat kita pun juga perlu. Dengan terus kita memaintain diri kita dengan baik, kita selalu bahagia kapan saja, itu akan memberikan hasil yang positif. Kita juga berbagi hal, mengeluarkan atmosfer di dalam diri kita juga jadi menyenangkan pastinya. Dari perawakan muka, aura kita juga akan memberikan dampak yang positif sih buat si anak ini. Buat Ketika kita balik dari me time lebih seger nih si ibunya, begitu ketemu si anaknya lagi juga punya aura dan juga mungkin punya energi yang positif yang justru baik untuk si anaknya. Betul. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di sini bareng sama Kak Evi. Kita akan bahas lebih lanjut lagi. Jadi tetap di sini di Good Love Good Life. With a good love, we make a good life.